kupon yield yang 10 tahun di Amerika, kalau kita lihat yield ya, itu kuponnya sekitar 1,5-2% di Amerika. Nah, jadi mereka mengharapkan terus akan terjadi capital gain di harga. Makanya pasti yang terjadi, bank-bank di Amerika itu pegang durasi panjang kalau beli US Treasury. Karena mereka berharap terjadi capital gain di harga kan, bond ini kan, semakin panjang kita pegang tenornya, maka harganya akan semakin naik ketika terjadi pemotongan tingkat suku bunga gitu ya. Dan mereka berharap suku bunga akan terus-menerus rendah. Nah, tiba-tiba terjadi perang Ukraina. Makanya saya udah mengantisipasi hal ini itu terjadi. Bapak Ibu bisa baca tulisan saya di Investor Daily bulan Maret 2022. Saya bilang perang Ukraina dan krisis atau gejolak di pasar obligasi. Karena apa? Yield obligasi yang turun dari 20 tahun terakhir tiba-tiba spike naik ke 4%. Nah, ini menyebabkan mark to market loss yang luar biasa. Nah, dihitung oleh akademisi ya. Dari Amit Seru, ini dari Hoover University ya. Ini salah satu salah satu highly commended institutions di Amerika ya. Itu dia menghitung berapa sih total mark to market dari obligasi Amerika yang loss karena kenaikan suku bunga yang begitu cepat. Ini risetnya sangat baru, bulan Maret tahun 2023. Dia bilang average 10% mark to market loss dari total outstanding. Nah, kalau bank-bank kecil 20%. Nah, outstandingnya Amerika berapa tadi? 31 triliun. Kita kali 10%, berarti sekitar 3,1 T. 3,1 T itu berarti berapa skalanya GDP Amerika? 3,1 T itu setara dengan 3,1 dibagi 25 triliun, 12% dari GDP Amerika. Jadi mark to market loss dari pegang obligasi itu sudah setara 12% dari GDP Amerika. Nah, kalau terjadi penarikan, artinya kalau terjadi penarikan lebih dari 10% aja penarikan deposito di Amerika, itu kemungkinan akan terjadi liquidity crunch atau liquidity crisis seperti yang terjadi di SVB. Nah, ini bank-bank besar, ini average ya, 10% itu average total obligasi yang dipegang oleh bank-bank di Amerika, itu average 10%. Tapi kalau kita bagi lagi ke bank yang buku 1, buku 2 lah kalau di Indonesia ya, bottom 5%, itu 20% mark to market loss yang dia pegang. Itu sangat make sense. Kenapa? Karena kalau bank-bank kecil pasti cost of fund-nya besar. Nah, kalau cost of fund-nya besar, mereka nggak mungkin beli US Treasury yang di bawah 5 tahun. Karena kuponnya nggak akan sanggup membayari bunga deposito bank-bank kecil di Amerika. Makanya yang pecah sekarang adalah bank-bank kecil di Amerika. Dan ini akan terus growing. Kenapa akan terus growing? Kalau kita lihat, di 2020, ini kondisi ini terjadi di banyak negara, nggak cuma di Amerika sebenarnya. Di 2019 sampai tahun 2022, loan to deposit ratio bank-bank di Amerika itu turun karena COVID-19. Jadi bank-bank kelebihan likuiditas deposito, tapi mereka nggak bisa lempar. Nah, mereka lemparnya akhirnya kemana? Nggak ada pilihan, mereka beli US Treasury. Dan nggak mungkin mereka beli US Treasury yang 5 tahun ke bawah tenornya, kenapa? Kuponnya balik lagi negatif carry kalau mereka beli yang 5 tahun ke bawah. Sehingga mereka beli lagi-lagi yang durasinya panjang, 8 tahun ke atas. Makanya tadi dihitung sama Hoover Institute, mereka hitung benar sekitar 10% mark to market loss-nya. Tapi 10% dari 31 triliun. 10% dari 31 triliun. Nah, ini besar, 16% dari GDP Amerika. Sebagai perbandingan adalah Lehman Brothers itu waktu collapse asetnya sekitar 800 billion. Berarti ini hampir 4 kali Lehman Brothers. Sebenarnya mark to market loss atau bubble burst yang terjadi di pasar obligasi di Amerika. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini akan menyebabkan bank-bank kecil seperti ini ya. Nah, ini, jadi kalau begitu banyak orang sekarang betting, oke, mark to market loss-nya besar karena bank-bank taruh US Treasury banyak waktu COVID-19 gitu ya. Sedangkan di saat yang bersama capital adequacy ratio Amerika sebenarnya udah bagus sebenarnya. Dibandingkan 2008 tuh capital adequacy ratio Amerika cuma 8% average bank. Karena ada Basel 3, itu average-nya 15%. Artinya apa? Bank Amerika akan lebih tahan sebenarnya dibandingkan 2008 kalau terjadi penarikan. Cuma tadi, karena average rata-rata mark to market loss-nya 10% dan di bank kecil 20%, jadi punya capital adequacy ratio 15%-nya nggak cukup. Tadi kan mark to market loss-nya kan 20% bank kecil. Kalau average industri bank di Amerika punya capital adequacy ratio 15%, berarti negatif 8% capital adequacy ratio bank-bank kecil di Amerika. Nah, makanya yang terjadi adalah seperti ini. Banyak yang CAR-nya negatif. Ini persis kayak Indonesia tahun 98. Cuman kalau Indonesia tahun 98 kan kredit default sama kayak Amerika 2008.
Kalau ini market risk, ya ini adalah bank-bank yang vulnerable ya. Bank dari 1 sampai 10, saya rasa ya, 10 ini, itu menurut saya ini bank-bank yang cukup vulnerable kalau terjadi penarikan deposito. Nah, cuman kita juga nggak boleh lihat matriksnya cuma dari mark to market loss Sun yang dipegang sama bank-bank di Amerika. Kita juga harus lihat another matrix. Deposannya itu rata-rata institusi atau retail. Jadi kita harus punya dua matriks sekarang untuk melihat apakah bank itu sehat atau enggak di tengah kondisi market risk. Yang pertama kita harus lihat bank yang deposito retail deposannya itu tinggi sama loan loan loss di securities-nya itu tinggi apa enggak. Jadi gini, walaupun bank itu punya mark to market loss yang besar dia pegang Sun, tapi selama deposannya itu adalah deposan retail yang tidak sensitif terhadap tingkat suku bunga, maka bank ini aman. Artinya tidak terjadi penarikan DPK. Jadi kayak gini, ketika bank pegang obligasi, terus obligasinya di secondary market harganya turun, bank bisa punya dua pilihan. Pilihan pertama, dia taruh di available for sale. Nah, kalau dia taruh di available for sale, artinya apa? Suatu saat, kapanpun dia mau, dia bisa jual obligasi negara tersebut. Konsekuensi dari dia taruh di available for sale, maka kena profit and loss. Labanya kena. Tapi kalau dia taruh di HTM, di hold to maturity, dia nggak kena profit and loss. Cuman kalau terjadi penarikan, laba capital banknya berkurang. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bank-bank besar, itu resiko terbesarnya cuma satu. Kalau terjadi penarikan deposito besar tiba-tiba, di saat yang sama, capitalnya sudah banyak yang turun karena pegang US Treasury. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari sini, kita harus punya dua matriks untuk melihat resiko yang akan terjadi di Amerika. Resiko pertama adalah, apakah bank-bank itu punya deposan yang cukup banyak, ya seperti BCA lah kalau di sini, deposannya itu banyak sekali jumlahnya, sehingga kalau terjadi run atau rush di BCA itu hampir impossible, karena semua orang naruh di BCA. Yang ada dari bank kecil, kalau dia tahu bahwa bank-bank kecil ini bermasalah, dia punya US Treasury nyangkut, dia akan pindahkan depositonya ke bank-bank besar. Nah, yang terjadi adalah sekarang krisis di bank-bank kecil jadinya, karena flight to quality. Begitu deposan tahu bank-bank ini punya masalah, di-trigger oleh SVB, terus mereka akan cek. Sekarang banyak fund manager juga nanya ke saya, dia cek bank-bank 1-2 di Indonesia itu, capital adequacy ratio-nya gimana? Tahan nggak? Dengan mark to market loss-nya misalkan dia pegang Sun di Indonesia, tahan nggak? Karena kalau nggak tahan, dia juga akan pindahin dari bank kecil ke bank gede. Nah, dampaknya apa? Akhirnya terjadi bank run di bank kecil di Amerika. Nah, kalau untuk Indonesia nanti saya akan jelaskan lebih dalam, tapi yang terjadi sekarang adalah, karena orang panik, ada bank kecil yang pecah, maka dia akan cari bank yang lebih besar untuk dia pindah ke bank yang punya aset atau balance sheet lebih baik daripada bank-bank kecil. Otomatis mereka akan pindah ke bank-bank yang ini nih, dari bank institusi keuangan yang di atas, dia akan pindah ke makin yang ke bawah, yang makin yang sehat. Nah, dampaknya adalah apa? Dampaknya ketika terjadi moving likuiditas dalam waktu bersamaan ke bank-bank yang besar, maka terjadi crash di bank-bank yang kecil atau bank run. Nah, inilah yang menyebabkan krisis sekarang sebenarnya. Bahwa orang gara-gara pindah, gara-gara mark to market, terus habis itu terjadi credit event, orang pindah ke bank-bank yang lebih besar. Nah, jadi apakah ekonomi Amerika akan tahan sebenarnya? Sebenarnya masih akan tahan. Kenapa? Karena bank-bank besar, capital adequacy ratio-nya itu masih cukup besar. Kalau terjadi penarikan, malah dia diuntungkan dari safe to quality. Jadi, kalau kita lihat apakah akan terjadi contagion effect yang luar biasa besar di perbankan di Amerika, saya rasa belum tentu juga. Saya rasa belum tentu. Jadi selama orang pindahin uangnya ke bank, dari bank-bank kecil ke bank-bank besar, yang bermasalah adalah bank-bank kecil. Tapi apakah akan terjadi banyak bank failure di bank-bank kecil di Amerika? Sangat mungkin. Artinya SVB, First Bank, Republic Bank itu belum jadi bank terakhir yang akan bermasalah. Jadi akan banyak nanti mungkin cerita-cerita bank-bank kecil di Amerika yang gagal-gagal lagi. Akan bank kecil ini gagal, bank ini kecil gagal, akan terus seperti itu. Tapi untuk bank-bank besar, top 10 bank di Amerika, saya rasa karena dia diuntungkan dari pindahnya likuiditas dari bank-bank kecil ke bank-bank besar, mereka malah akan lebih safe, akan lebih aman. Nah, cuma bagi The Fed ini mengganggu. Bagi The Fed ini mengganggu karena apa?
Karena kalau market panik, ketika bank-bank kecilnya nggak diselamatin, terus akan menjalar ke bank-bank besar, maka itu akan menyebabkan systemic risk. Atau kalau dulu 2008 disebut too big to fail. Terlalu besar untuk gagal. Nah, sebelum ini terjadi, the Fed balik lagi jadi pemadam kebakaran. Saya selalu bilang bahwa the Fed itu adalah pemadam kebakaran. Dia akan madamin api ketika dia udah tahu apinya ada, karena dia nggak bisa prediksi dari mana sumber apinya akan berasal. Makanya langsung dilakukanlah QE, cuman dalam bentuk repo facility. Jadi seperti apa sih QE dalam bentuk repo facility itu? Seperti ini. Jadi the Fed kalau di 2020, the Fed itu beli langsung obligasi Amerika di secondary market sehingga yieldnya drop dalam. Tapi kalau di 2023 enggak, the Fed memberikan repo facility bagi bank-bank yang punya SUN yang mark to market loss-nya besar, mereka bisa minjem duit ke the Fed. Nah, ini kelihatannya the Fed ngambil obligasi yang dipegang bank-bank kecil kayak Silicon Valley Bank, terus juga First Bank, Republic Bank, mereka beli US Treasury yang mereka kasih fasilitas repo, US Treasury yang dipegang sama bank-bank kecil ini. Tapi kalau mereka kasih fasilitas repo, konsekuensinya apa? Balance sheet-nya akan meledak naik. Makanya kemarin kita dengar berita langsung balance sheet-nya The Fed naik $300 billion. Nah, inilah yang dilakukan BI tahun lalu. Tahun lalu The Fed tidak bisa melakukan ini, tidak bisa memberikan repo facility karena The Fed sedang QT, quantitative tightening, dia lagi nurunin balance sheet-nya. Kalau BI karena tahun lalu adalah tahun terakhir burden sharing, maka BI bisa memberikan fasilitas repo kepada bank-bank besar atau bank-bank kecil yang mark to market SUN-nya besar loss. Jadi permasalahan yang terjadi di Amerika nggak terjadi di Indonesia. Nah, karena Amerika lebih cepat QT-nya, akhirnya Amerika punya masalah di sini, tapi langsung diselesaikan sama The Fed. Tapi pertanyaan besar muncul, apakah dengan QE, The Fed menjamin tidak akan terjadi contagion effect dari mark-to-market loss US Treasury yang dipegang? I don't think so. Saya ngerasa bahwa QE itu bukan solusi buat menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Kalau The Fed melakukan QE dengan cara dia memberikan repo facility kepada US Treasury yang bermasalah, itu dia tidak signifikan menurunkan mark to market loss US Treasury yang dipegang banyak bank. Contohnya, tadi kan kita punya list banyak bank yang mark to market loss US Treasury-nya besar-besar nih kan. Even bank-bank besar seperti JP Morgan aja dia punya mark to market loss besar, 12% dari capital adequacy ratio-nya. Nah, cuma ini bank-bank ini selamat karena apa? Orang nabung di situ. Banyak orang nabung di situ sehingga penarikan ada 10 orang narik, ada 20 orang nabung. Jadi secara likuiditas nggak masalah. Nah, cuman ini nggak jadi masalah, nggak selesai masalahnya. Kenapa? Karena masalah utamanya yaitu mark to market loss-nya itu belum diselesaikan The Fed. Karena walaupun The Fed QE belum menjamin yield obligasi Amerika yang 10 tahun itu turun. Contohnya malam ini tadi yield US Treasury masih 3,8%. Artinya masih 380 basis lebih tinggi daripada yield terendahnya dia di tahun 2020. Di tahun 2020 dan 2021 yield Amerika in average cuma 1%. Jadi dia dapat kupon 1% rata-rata dan yield 1% sekitar. Dengan yield obligasi di Amerika masih 3,8 yang 10%, artinya mark to market loss mereka masih besar sekali, masih sekitar 10-20%. Jadi solusinya apa? Solusi yang terbaik, The Fed itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ini, tapi enggak dengan QE, tapi dengan cara The Fed potong suku bunga. Jadi satu-satunya cara The Fed menyelamatkan financial system di Amerika adalah dengan dia agresif memotong suku bunga biar harga bonds Amerika di secondary marketnya naik tinggi. Nah, kalau kita lihat bagaimana ekspektasi bond traders, kita lihat bond traders yang, kalau kita lihat ya, saya selalu lihat, ketika saya mau memprediksi Fed Fund Rate, apakah naik atau ini kunci ya, ini bisa digunakan sama teman-teman untuk bisa memprediksi kira-kira Fed Fund Rate naik akan turun. Lihat yield US Treasury 2 tahun. Yield US Treasury 2 tahun itu sangat powerful untuk jadi prediktor jangka pendek apakah Fed Fund Rate akan naik atau turun. Nah, kalau kita lihat yield US Treasury yang 2 tahun di Amerika udah jatuh dari di bawah Fed Fund Rate. Fed Fund Rate-nya masih 4,75, yield US Treasury yang 2 tahun udah jatuh di bawah 4% ke 3,8%. Kalau kita tarik historical data, sekarang artinya bond traders mau bilang kepada Anda semua bahwa The Fed tahun ini akan memotong paling tidak suku bunga 100 basis point.
Karena apa? Setiap kali bond yield yang 2 tahun jatuh, itu akan diikuti dengan pemotongan suku bunga. Begitu juga sama. Ketika bond yield yang 2 tahun naik, itu akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Seberapa lama dari bond yield turun ke Fed Fund Rate turun? Paling lama 6 bulan. Kalau kita lihat average data di Amerika, paling lama 6 bulan. Contohnya ini ya. Sebelum The Fed pangkas suku bunga waktu COVID 2020, yield yang 2 tahun udah jatuh 1 bulan sebelumnya. 1 bulan kemudian The Fed baru agresif potong suku bunga ke 0. Nah, ketika yield sekarang jatuh 3,8, berarti kita punya ekspektasi di bulan April The Fed akan potong suku bunga 25 basis point paling nggak. Jadi Maret ini dia stop, April dia akan potong bunga 25 basis, Mei dia akan potong suku bunga 25 basis, Juni dia akan potong suku bunga 25 basis, dan mungkin dia akan stop. Dia akan tunggu dampak dari pemotongan suku bunga ke financial system di Amerika. Tapi menurut saya The Fed ini kejar-kejaran sama waktu, karena dia nggak tahu bank mana lagi yang akan collapse. Jadi The Fed kejar-kejaran sama waktu. Jadi saya rasa kalau terjadi contagion effect, ada bank-bank kecil lagi 2-3 biji yang collapse, atau ada bank di luar Amerika yang collapse, nanti akan saya jelaskan, euro dollar market, maka The Fed akan lebih agresif motong suku bunga, atau bahkan dia akan dia bikin VOMC lebih dulu daripada yang dijadwalkan.